إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibanya kita di masjid yang mulia ini di puasa yang ke-16 dan malam nanti adalah tarawih kita yang ke-17, mengantarkan kita sebagai seorang muslim dalam momen yang sangat mulia, yakni nuzulul Quran. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun dia berada, maka perlu sama-sama memperingati dan memuliakan, karena ada sosok malaikat yang Allah angkat menjadi pemimpin malaikat gara-gara Al-Quran. Ada suatu malam yang Allah muliakan gara-gara Al-Quran, dan ada satu bulan yang dimuliakan itu pun karena Al-Quran. Maka pastinya orang-orang yang beriman, yang selalu berpedoman dengan Al-Quran, maka pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Untuk itu pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, sebagaimana diamanahkan pemerintah Kota Batam, bahwa judul khutbah pada siang hari ini yakni makna menjaga Al-Quran. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Mawardi beliau menjelaskan apa yang Allah maksud dengan menjaga Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Maka makna menjaga ini dalam keterangan Syekh Al-Mawardi tersebut ada 3 yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna menjaga ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran dari awalnya turun sampai nanti di hari kiamat. Dengan apa? Dengan didatangkannya Nabi Muhammad SAW membawa pedoman hidup untuk seluruh umat manusia, maka Al-Quran tidak akan pernah lekang dengan zaman, dengan mukjizat yang Allah telah berikan dan Allah telah tampakkan kepada kita semuanya. Maka siapapun orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dari zaman apapun, kondisi apapun, maka Allah akan selamatkan dirinya dari huru-hara panasnya akhir zaman seperti yang kita rasakan saat ini. Maka poin yang pertama ini sama-sama mari kita muliakan diri kita dengan Al-Quran, karena di dalamnya ada pedoman hidup. Yang kedua, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, makna yang kedua kata menjaga itu Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran dari syaitan-syaitan yang akan merubah dan membinasakan dan memalingkan manusia dari Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Seandainya kita semua, kalian semua ragu tentang apa yang dibawa Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mislih. Maka Allah tantang kepada kalian semuanya, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Dan bahkan Allah, wad'u syuhada'akum,
ajaklah teman-teman kalian dari golongan jin maupun manusia untuk mendatangkan ayat semisal Al-Quran. Maka Allah jaga Al-Quran itu. Ketika ada orang yang ingin merubah isi Al-Quran ataupun menambah daripada isi Al-Quran, maka Allah akan jaga dan Allah akan ingatkan kepada kita semuanya. Pernah ada satu aplikasi yang isinya berbeda dengan Al-Quran, langsung diboikot. Pernah ada cetakan yang berbeda dengan Al-Quran, langsung. Ini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran Allah akan jaga dari manusia-manusia yang berbentuk setan maupun jin yang berbentuk setan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Maka poin yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna dijaga Al-Quran itu bahwa Allah titipkan kepada manusia-manusia dari membacanya, dari menghafalnya, lalu dia diartikan dan manusia tersebut mau mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka manusia-manusia yang seperti ini adalah termasuk manusia yang dijaga Al-Quran, dijaga Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Dia hidup bermasyarakat dan setiap hari hidup, bekerja, tidur, siang malam dengan Al-Quran. Maka Allah jaga Al-Quran tersebut. Bagaimana dia melihat? Maka qul lil mu'minina wal mu'minat yaghudduna min absarihim. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangannya. Maka orang-orang yang dijaga oleh Allah pandangannya dengan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah melihat yang buruk. Ketika tampak di handphonenya, di pandangan matanya sesuatu yang buruk, maka dia palingkan. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia makan, mulutnya dijaga lewat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bil batil. Janganlah kalian memakan sesuatu dengan cara yang batil. Maka mulutnya pun dijaga dari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mengatakan yang buruk tak berani karena Allah jaga dengan Al-Quran. Lalu tangannya dia berbuat sesuatu, maka pun dia takut dengan Allah lewat Al-Quran. Bagaimana Quran Yasin mengajarkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di mana suatu saat nanti akan datang masa di mana mulut dikunci sementara anggota yang lain memberikan saksi, dan di antaranya adalah tangan. Bagaimana dia cara melangkah, Allah jaga dari Al-Quran itu. Maka setiap orang-orang yang beriman ketika melangkah, maka diingatkan dari Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, qul ya ibadiyalladzina la tamshu ala ar-rahman hauna, la tamshuna fil ardi hauna. Janganlah kamu melangkahkan kakimu berjalan di atas muka bumi ini dengan cara yang sombong. Maka orang-orang yang beriman itu dijaga oleh Allah lewat Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga yang Syekh Al-Mawardi berikan keterangan kepada kita, marilah kita sama-sama memuliakan Al-Quran supaya hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pun dijaga dan dimuliakan dengan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.